Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Irma Pratiwi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang dengan NIM 1862 2012-23, Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas P2K. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif berisikan pertama latar belakang masalah yang terdiri dari berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Berikutnya ada tinjauan pustaka yang berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Yang terakhir ada metode penelitian yang terdiri dari batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Keempat, ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, memberikan penjelasan yang menjadi suatu populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima, ada teknik analisis data. Tujuannya memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif terdiri dari yang pertama latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Dan yang terakhir, metode penelitian terdiri dari pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data bertujuan memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Ketiga, ada penetapan responden dan informan penelitian bertujuan memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Dan yang terakhir ada teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat ya teman-teman bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Selanjutnya, kita bahas mengenai teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang pertama, mari kita bahas mengenai landasan teori. Landasan teori, usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tujuan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Manfaat dari landasan teori yakni memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, dan yang terakhir memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatan, format dasar, teks, nama keluarga, pengarang, tahun terbitan, nama pengarang teks, tahun terbitan. Landasan teori ada yang pertama grand teori dan yang kedua ada penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan, nama belakang dan tahun. Contoh, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Cons and O'Donnell
pada tahun 2008. Mayangsari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialis industri auditor. Kerangka konsep Pradiagma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Pradiagma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan Y. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis ada yang pertama tanpa arah, contoh, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kedua, ada berarah, contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Hipotesis statistik. Dari parameter populasi, reduksi lalu menjadi statistik ukuran sampel dan membuat generalisasi atau menguji hipotesis statistik. Lalu balik lagi ke parameter populasi. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang penelitian tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Penelitian. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada suatu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X? Seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten? Seberapa lama daya tahan lampu merek A dan B? Seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? Dari tiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton. Daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Jenis atau tingkatan data. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Terdiri dari itu ya teman-teman. Kalau untuk jenis atau tingkat data nominal, teknik statistik yang digunakan ialah tes binomial dan 2 C kuadrat 1 sampel. Untuk jenis atau tingkatan data ordinal, teknik statistik yang digunakan untuk pengujiannya yaitu Rantes. Untuk jenis atau tingkatan data menurut interval atau rasio, teknik statistik yang digunakan untuk pengujiannya adalah dites satu sampel. Hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis
asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan dari hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan aktivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Macam atau tingkatan data, ada teknik korelasi yang digunakan. Macam tingkatan datanya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal, teknik korelasi yang digunakan adalah koefisien konjungsi. Untuk macam atau tingkatan data ordinal, teknik korelasinya yang digunakan adalah Spearman rank atau Kendall-Tau. Untuk macam tingkatan data interval dan rasio, teknik korelasi yang digunakan adalah percent product moment, korelasi ganda, korelasi partial. Hipotesis kausal, sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi aktivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada aktivitas kerja. Sekian penjelasan mengenai metodologi penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.